Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mustami'in mustami'at, musyahidin musyahidat yang kami hormati, yang kami muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini mengaji kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, pengarang Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Damashqi, dan juga yaitu juga kitab syarahnya Muhammad Ali Mauzah dan Muhammad Awamah. Riyadhus Shalihin artinya adalah tamannya orang-orang yang soleh. Kitab Riyadhus Shalihin dari ucapan pemimpin para rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pengarang Imam Abi Zakaria Yahya Zakaria bin Syaraf An-Nawawi Ad-Damashqi, dan syarahnya Muhammad Ali Mauzah, dan juga syarahnya Muhammad Awamah dengan mengaji yaitu bab tentang ziarah kubur. Materi dengan ziarah kubur pada juz 1 Shahifah atau halaman 250. Bismillahirrahmanirrahim. Bab istighbabi ziaratul kuburi lirijali wa ma yaquluhu zairu. Bab kesunatan ziarah kubur bagi seorang laki-laki dan apa yang diucapkan oleh orang yang berziarah. Ziarah itu artinya mengunjungi, datang. Dalam bahasa Arab ada namanya kata muradif. Kata muradif itu kata yang katanya banyak tapi punya arti yang satu. Ja'a datang, qadima juga datang. Kalau zaro juga datang. Cuma kata zaro itu digunakan untuk berkunjung kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kalau ja'a digunakan untuk datang, biasa kita datang umpama datang ke rumah, ke tetangga, ke famili, ke orang tua, itu pakai ja'a. Kalau qadima kita datang dengan lokasi yang lebih jauh, itu qadima. Kalau zaro itu adalah mengunjungi atau datang atau mengunjungi ke orang yang sudah meninggal dunia. Hadis nomor 581. An Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Rawahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, saya telah melarang kamu semua, para sahabat. Nabi Muhammad melarang para sahabat, yaitu melarang untuk melaksanakan ziarah kubur. Setelah aku melarangnya, maka langsung aku memerintahkan untuk melaksanakan ziarah kubur. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ziarah kubur itu adalah perintah di sini, perintah Rasulullah adalah perintah menunjukkan kesunatan, bukan perintah yang menunjukkan wajib. Banyak perintah yang menunjukkan wajib. Aqimus sholata wa atuz zakat. Melaksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Di situ firman Allah yang artinya adalah perintah wajib. Sholat itu wajib, zakat itu wajib. Tetapi perintah di sini bukan perintah menunjukkan wajib, meskipun asal perintah adalah al aslu fil amri lil wujubi. Asal perintah menunjukkan wajib. Tapi di sini perintah Rasulullah untuk melaksanakan ziarah kubur bukan wajib tapi sunat. Jadi Rasulullah itu pernah melarang ziarah kubur. Kemudian setelah melarang, kemudian langsung ia memerintahkan untuk melaksanakan ziarah kubur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 582. Kitab Riyadhus Shalihin juz 1. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulama kana lailataha min Rasulillah
kullama kana lailata min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhir laili ilal baqi fayaqulu assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun ghadan muajjaluna wa inna insyaallah bikum lahiqun Allah maghfir li ahli baqi al-gharqat rawahu muslimun. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sumbernya dari Aisyah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat malamnya ia adalah orang yang keluar. Rasulullah adalah pada suatu malam ia adalah sedang keluar dari akhir malamnya yaitu ke kuburan Baqi. Rasulullah berkunjung ke kuburan namanya kuburan Baqi pada waktu malam. Kemudian Rasulullah mendoakan. Ini ketika ia ke kuburan kakek. Kemudian di kuburan Baqi Rasulullah mendoakan atau memberi salam. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Semoga keselamatan bagi kamu semua, rumah kaum orang-orang mukmin. Wa atakum ma tu'aduna ay al mautu. Dan telah datang kepadamu apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu mati. Telah datang kepadamu yaitu apa yang dijanjikan oleh Allah yaitu telah datang kepadamu yaitu mati. Ghatan muajjaluna. Besok orang-orang akan segera juga meninggal dunia. Wa inna insyaallah bikum lahiquna. Dan kami insyaallah jika Allah menghendaki bersama dengan kamu semua adalah orang yang bertemu. Kami akan bertemu kepada kamu insyaallah jika Allah menghendaki kami pun bertemu dengan kamu semua. Allah maghfir li ali baqi al-gharqat. Ya Allah ampunilah kepada penduduk yang ada di kuburan Baqi al-Gharqat yaitu makbaratu alil Madinah, yaitu Baqi al-Gharqat itu adalah kuburan penduduk kota Madinah. Waman yamutu fiha, dan orang-orang yang berada di kota Madinah. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pada malam hari ini Rasulullah sengaja keluar ke Baqi. Dia ketika masuk ke kuburan Baqi, dia mendoakan, memberi uluk salam. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna. Ini bisa menjadi contoh bagi kita semua ketika kita semua masuk ke alam kubur. Saudara-saudara kita ziarah ke alam kubur sesuai dengan salamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna godan muajjaluna wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Allah maghfir li ali Baqi al-Gharqat. Ya Allah ampunilah kepada penduduk Baqi Gharqat yaitu pemakbarah kota Madinah. Ini menunjukkan bahwa ziarah kubur adalah bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ziarah kubur telah dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ziarah kubur dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan bid'ah. Ziarah kubur itu bukan bid'ah, tapi memang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dasarnya di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seperti halnya tadi pada hadis nomor 581 juga Rasulullah memerintahkan untuk berziarah kubur. Setelah Rasulullah melarang, kemudian langsung Rasulullah memerintahkan ziarah kubur kepada para sahabat. Ini menunjukkan sunnah Rasulullah berlaku untuk Rasulullah dan juga untuk berlaku para sahabat. Dan juga berlaku untuk kita semua umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ziarah kubur itu berarti kita mengingat orang yang sudah meninggal dunia, mengingat jasa-jasa baiknya, mengingat amal-amal baiknya, mengingat langkah jejaknya yang baik, mengingat sesuatu yang telah ia kerjakan, amal baik yang telah ia kerjakan selama masih hidup. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari ziarah kubur. Ketika kita melihat nisan, kita juga ingat bahwa kita semua juga akan masuk ke dalam liang kubur, kita diberi nisan, dikasih tanda nisan.
Kita ingat bahwasanya orang yang di alam kubur itu adalah jasadnya sudah disemayamkan di alam kubur. Tapi bukan kemudian rohnya juga mati. Yang disebut orang yang ada di acara kubur itu adalah pindahnya jasad dan juga pindahnya roh. Jasadnya yang asal mulanya bisa bergerak, tangan bisa bergerak untuk makan, untuk menulis, untuk mengarang, untuk bekerja, untuk olahraga dan seterusnya. Kemudian juga sama lisan kita bisa bergerak untuk transaksi bisnis, transaksi usaha, untuk komunikasi dengan istri, dengan anak, untuk mengajar, kemudian untuk kita menjalin relasi dengan orang lain, untuk membaca Al-Quran dan seterusnya, untuk zikir, kemudian juga untuk hal-hal yang baik, lisan kita gunakan hal yang baik. Begitu seterusnya mata kita bisa untuk melihat, bisa berjalan, bisa membaca kitab, membaca buku, kemudian menelaah masalah, kemudian mata kita dapat bisa membaca Al-Quran, mata kita dapat sebagai sarana untuk kita bisa melihat, yaitu gebiarnya dunia atau indahnya dunia. Begitu seterusnya anggota yang ada badan kita ketika kita masih dalam keadaan masih hidup. Semua bisa berfungsi semua. Telinga kita berfungsi karena Allah Subhanahu wa taala. Mata kita berfungsi juga karena yang memfungsikan adalah Allah. Kemudian telinga kita, hidung kita, badan kita, tangan kita, kaki kita, semua organ tubuh kita juga berfungsi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita belum memang masanya untuk mati, masanya meninggal karena masa kontrak hidup kita masih ada. Tetapi ketika masa kontrak kita sudah tidak habis, kita kemudian meninggal dunia. Akhirnya pun kita harus, kalau sudah meninggal dunia, kemudian kita pun harus dimandikan, disolati, dikafani, kemudian dibawa ke alam kubur. Itulah perjalanan kita semua manusia. Itu Islam atau tidak Islam, Muslim atau orang kafir. Sebenarnya yang namanya kita manusia ini adalah bakal mati. Karena orang hidup itu tidak selama-lamanya. Rasulullah meninggal dunia sebagai Sayyidul Mursalin. Kemudian Abu Bakar, orang yang paling jujur menegakkan kebenaran, juga meninggal dunia. Umar yang begitu orang yang gigih, yaitu keras, dalam hal keras adalah keras kebaikan. Utsman orang yang sangat dermawan. Umar yang membantu membela perjuangan Rasulullah SAW. Utsman yang melimpahkan hartanya untuk perjuangan Rasulullah. Kemudian Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah Khulafaur Rasyidin, orang yang paling alim. Orang yang paling alim dari Khulafaur Rasyidin, orang yang banyak meriwayatkan hadis. Ali adalah ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya adalah pintunya ilmu. Saya Rasulullah SAW adalah pintunya ilmu. Dan Ali adalah saya Rasulullah adalah kotanya ilmu, pusatnya ilmu, senternya ilmu. Dan Ali adalah dan Ali adalah pintunya ilmu. Ali pun meninggal. Begitu seterusnya para sahabat, para tabiin, dan seterusnya para wali, para orang-orang yang saleh, orang arifin, musannifin, orang yang menjadi pengarang-pengarang, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ahmad, Imam Ibnu Hanbal, Syekh Abdul Qadir Jailani dan seterusnya, semua yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala mempunyai cerita-cerita yang indah, mempunyai cerita-cerita yang perlu kita teladani. Bagaimana kita meneladani Rasulullah Al-Amin, sangat jujur. As-Siddiq, orang yang sangat jujur. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Dia adalah orang yang sangat jujur, kemudian dapat dipercaya. Kemudian amanah, tabligh, menyampaikan wahyu, fatonah, cerdas. Begitu seterusnya kurun sahabat adalah masa keemasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa keemasan Rasulullah diteruskan dengan para sahabat. Para sahabat diteruskan dengan para sahabat dan seterusnya. Para ulama, para wali songo dan seterusnya. Kita semua juga termasuk orang yang akan mendapat giliran yang namanya meninggal dunia. Orang yang masih hidup punya tanggung jawab, yaitu kesunatan untuk berziarah, mendoakan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Seperti halnya Rasulullah mendoakan kepada Alil Baqi' Gharqad, yaitu makbarah penduduk dunia. Ini menunjukkan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada
penduduk ahli Mekah itu adalah luar biasa, malam-malam berziarah ke Maqbarah ahli Madinah, penduduk Madinah. Itu menjadi cermin, itu menjadi teladan, itu menjadi contoh bagi kita semua supaya melaksanakan ziarah kubur seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW juga melaksanakan ziarah kubur. Wa an bismillahirrahmanirrahim, hadis nomor 583. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharajum ilal maqabiri ayaqula qailuhum assalamu alaikum ahla diyarin minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallah bikum lahiqun as'alullah lakum wa lakum al afiyata, rawahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah berkata, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada mereka, yaitu kepada para sahabat, apabila keluar menuju ke ziarah kubur, supaya mereka mengucapkan salam yang berupa assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin. Semoga keselamatan tetap kepada kamu semua, hai penduduk rumah orang mukmin dan orang mukmin laki-laki dan orang muslim semua. Dan kami pun insya Allah kami pun juga bertemu kepada kamu. Dan saya minta bagi kami dan bagi kamu semua, minta selamat minta selamat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini doanya adalah doa selamat. Kita ziarah kubur ini tujuannya mendoakan selamat kepada penduduk kubur. Orang tua kita, kakek, nenek, mbah, buyut, canggah, dan seterusnya, suami atau istri atau cucu dan seterusnya yang sudah berada di alam kubur, maka kita semua disunatkan untuk berziarah. Sunat itu apabila dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dosa. Jadi sunnah Rasulullah itu selalu tidak memberatkan. Apabila tidak ada waktu atau sibuk atau sangat sibuk atau keadaan sakit, tidak ziarah kubur. Apabila kita dalam waktu senggang, punya waktu, sehat dan seterusnya, kita supaya bisa melaksanakan sunnah Rasulullah, namanya ziarah kubur. Berarti doa selamat ini orang yang masih hidup disunatkan mendoakan selamat kepada orang yang meninggal dunia, mereka-mereka yang sudah di alam kubur. Ya, kemudian juga orang yang masih hidup dapat mengambil pelajaran yang baik atas, yaitu orang yang sudah meninggal dunia. Mbah saya, orang tua saya, buyut saya, saudara saya, suami atau istri saya, ya Allah, orangnya ahli ibadah, orangnya dermawan, orangnya baik, orang sama sopan, orangnya tawadhu, adab asor, orangnya ahli jamaah, orangnya ahli membaca Quran, sama tetangga baik, sesuatu yang baik dari orang lain, saudara yang kita ziarahi, menjadikan pelajaran yang berharga di hati kita. Hati tumus masuk di dalam hati, masuk di dalam pikiran, kemudian diaplikasi dalam lisan dan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Oh iya ya, saya ini juga harus meneladani beliau yang baik hatinya, baik perilakunya, baik lisannya. Ini juga saya teladani. Saya pun yang masih hidup, itu juga saya harus bisa meneladani dengan yang saya ziarahi. Itu hikmah yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis nomor 584. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala mara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kuburil Madinati fa aqbala alaihim biwajhi fa qala assalamu alaikum ya ahlal qubur yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil asar. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Hadis yang sumbernya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dalam kuburan penduduk kota Madinah. Kemudian wajahnya menghadap kepada kuburan penduduk Madinah. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam, semoga keselamatan kepadamu, hei kubur ahli kubur penduduk Madinah.
Hai ahli kubur penduduk Madinah, semoga Allah mengampuni kamu dan semoga Allah mengampuni kami dan mengampuni kamu semua. Kamu semua adalah yang telah mendahului dalam hal mati, yang telah dahulu mati. Salafuna ai sabikuna ilal mauti, yang telah mendahului mati. Wahnanu bil asar lahiquna bikum masyuna ala tariqikum, dan kami semua adalah yang bertemu dengan kamu dan mengikuti jejakmu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Dari hadis ini juga dapat kita tarik kesimpulan dari Ibnu Abbas. Rasulullah itu ziarah kubur di kota Madinah, kemudian ia juga mendoakan. Ini artinya juga sama. Hadis pertama tadi diriwayatkan dari Buraidah juga memerintahkan ziarah kubur. Hadis kemudian yang sumbernya dari Aisyah juga, yaitu juga Rasulullah melakukan ziarah kubur dan mendoakan. Hadis selanjutnya yang dari Buraidah, Rasulullah mendoakan selamat. Hadis selanjutnya ini yang 584 ini juga Rasulullah mendoakan selamat. Semoga yang ada di kami dan orang yang kamu semua yang ada di ziarah kubur, yang ada di alam kubur, semoga dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hikmah kita semua ini mendoakan supaya yang ada di alam kubur dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalnya diterima oleh Allah, dosanya diampuni oleh Allah. Semoga orang yang di alam kubur semoga termasuk orang-orang yang menjadi kubur raudhah min riyadil jinan, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian para mustami'in mustami'at, musyahidin musyahidat, para pendengar dan yang menonton atau yang melihat dengan ngaji online di channel YouTube Wa Channel bersama Ustadz Abdul Ghani, belajar tentang ziarah kubur. Ziarah kubur bukan bid'ah. Siapa yang mengatakan ziarah kubur bid'ah, berarti dia adalah tidak tahu dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ziarah kubur itu sunnah Rasulullah. Ziarah kubur itu adalah yang dilakukan oleh Rasulullah. Ziarah kubur ada menjadi sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat dan sunnah kita semua umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ziarah kubur itu bukan bid'ah, karena di sini ziarah kubur dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis yang sumbernya dari Buraidah, dari Aisyah, dari Ibnu Abbas. Ya, ini sumbernya adalah hadis Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim. Maka mari kita semua biasakan ziarah kubur. Anak istri kita, anak kita, mari kita berusaha untuk belajar orang yang sudah meninggal dunia. Belajar kehidupan biasa. Oh, kita belajar dengan lingkungan, belajar dengan teman, sahabat, kerabat, teman kerja, teman karib dan seterusnya. Belajar urusan dunia. Kita juga belajar dengan orang yang sudah di alam barzah, alam kubur. Kita belajar dengan realita kehidupan. Iya ya, saudara kita ternyata kok saudara kita yang lebih muda lebih dahulu meninggal. Tetangga saya yang tidak terduga sakit juga, tidak terdengar sakitnya kok juga meninggal dunia, mati wafat. Kemudian depan rumah umpama memang tua, tidak terdengar sakitnya, meninggal dunia juga. Begitu seterusnya. Kematian orang yang meninggal dunia adalah pelajaran yang berharga bagi kita. Kafabil mauti wa idon. Kafabil mauti wa idon. Wakafa bil Qur'ani uswatan hasanatan. Cukup kematian adalah sebagai mau'idhah, pitutur untuk kita semua. Pelajaran yang berharga untuk kita semua. Dan cukup Al-Quran adalah menjadi teladan bagi kita semua. Jadi kalau kita ini belajar, itu juga perlu belajar dengan realita. Belajar dengan realita, contohnya kita ini mau berbisnis, kita belajar dengan orang yang sudah bersukses bisnis.
Mau mengajar, kita belajar dengan orang guru yang sudah ahli mengajar. Begitu seterusnya, mau menjadi seorang pengrajin, pedagang, nelayan, profesi apapun, kita juga belajar dengan orang lain yang sudah memang berpengalaman. Kalau kita belajar dengan ilmu agama, belajarlah dengan orang yang paling alim, ulama, fuqaha, orang yang memang ahlinya, orang yang memang memahami Al-Quran, memahami hadis. Jangan belajar kepada orang bodoh. Ya, orang yang tidak tahu dengan sanadnya hadis Rasulullah SAW, tidak tahu Al-Quran, tidak tahu hadis, tidak tahu asbabun nuzul Al-Quran, tidak tahu dengan riwayat dengan ilmu Al-Quran, tidak tahu dengan hadis, tidak tahu dengan mustalah hadis, tidak tahu dengan asbabun nuzul hadis, tidak tahu dengan berkaitan dengan hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, memberi fatwa. Nah, fatwanya berarti fakta yang tidak benar. Semuanya itu adalah keilmuan. Itu adalah keilmuan yang benar. Dalam kajian Islam adalah keilmuan yang sumbernya dari Al-Quran. Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Allah diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu seterusnya Rasulullah, ilmunya Rasulullah diturunkan kepada para sahabat, dan seterusnya ulama. Saya mutawatir secara berkesinambungan dari guru dan seterusnya sampai sahabat, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah belajar yang benar, belajar yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari belajar realita, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar tafsir, belajar ilmunya ulama yang memang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar realita ini artinya kita belajar orang ketika kita ziarah kubur, menyadarkan diri kita, oh iya ya, saya ini sudah tua ya ternyata. Tidak terasa rambut saya ini sudah pada putih, tidak terasa ini mata-mata saya juga kurang jelas, tidak terasa badan saya itu pada loyo, pada sakit-sakitan. Tidak terasa nih badan juga ini kadang ini selalu lelah, kadang juga sakit. Ini menjadi proses penyadaran realita. Ketika ziarah kubur itu menyadarkan kepada kita bahwa kita semua ini harus hidup yang baik, hidup yang maslahah, hidup yang barokah, hidup yang istiqomah, hidup yang konsisten, hidup yang jujur, hidup yang disiplin, hidup yang bisa menghargai Allah, hidup yang bisa menghargai ibadah, menghargai waktu, hidup yang selalu bisa bermanfaat untuk lingkungan, untuk agama, masyarakat, nusa dan bangsa, untuk sesama, untuk saudara, hidup yang bermanfaat untuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari menjadi orang-orang yang bermanfaat, di mana kita masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di belahan dunia dimanapun kita menjadi orang Islam. Hiduplah hidup yang memberi manfaat, memberi warna, menyenangkan kepada orang lain. Hidup yang selalu bisa menegakkan istiqomah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Dengan demikian ziarah kubur menjadi pelajar yang berharga bagi kita semua, agar kita semua adalah orang yang selalu ingat akhirat, ingat orang lain, ingat saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Akhirnya rasa iman dan takwa kita semakin meningkat, semakin lebih baik, sehingga kehidupan dunia tahun demi tahun, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dan seterusnya, kita selalu berusaha untuk bertahan baik dan juga meningkatkan lebih baik. Amin Allahumma amin. Demikian para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al hayatu kal mar'i istadhalla tahta syajarati faroha wa taroka. Kehidupan itu seperti seseorang yang bernaung, ngiyup, istirahat sebentar di bawah pohon. Seseorang istirahat sebentar di bawah pohon. Kemudian setelah ia istirahat sebentar, kemudian ia meninggalkan dari peristirahatan tersebut, faroha wa tarakaha. Kemudian ia istirahat di tempat istirahat di bawah pohon, kemudian ia tinggalkan. Kita ini akan meninggalkan dunia. Kita ini akan tutup usia. Kita ini akan meninggal, akan wafat. Umur kita juga akan habis, akan tutup usia. Roh kita pun akan dicabut oleh malaikat. Kemudian masa kontrak kita hidup akan habis. Kemudian kita semua akan tidak bisa beramal apa-apa.
badan kita, sekujur badan kita tidak bisa bergerak apa-apa. Kemudian mata kita pun juga akan nanti akan menutup mata. Tutup mata artinya kita tidak bisa melihat apa-apa karena kita ini juga memang meninggal dunia. Begitu seterusnya suara kita tidak akan bisa mengeluarkan suara. Kemudian hidung kita tidak akan berfungsi, fungsi hidung. Tangan kita pun juga tidak akan bisa bergerak apa-apa. Kaki kita pun juga akan tidak bisa bergerak apa-apa. Begitu seterusnya, itulah namanya meninggal dunia. Yang kita minta adalah kehidupan yang barokah, kehidupan yang istiqomah. Mari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita ini adalah orang yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semua untuk bisa melaksanakan kehidupan yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami ya Allah kehidupan di dunia dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang barokah, wa fil akhirati hasanah, dan juga tidak hanya dunia ya Allah, berikan kami juga kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang baik, kehidupan yang barokah, tidak hanya kehidupan yang berbarokah, wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari siksa neraka. Itulah doa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kita ini hidup ini memang harus sederhana. Hidup ini sederhana, ora usah muluk-muluk, ora usah kakean dhuwur-dhuwur mikire, ora usah kakean dhuwur-dhuwur nggon ati, masukkan pikiran, masukkan hati yang terlalu besar, yang terlalu berat. Urip iki sing penting ya istiqomah, ridho, seneng, ikhlas, bekerja, bersopan santun, berperilaku baik, beribadah secara baik, istiqomah, sudah. Pekerjaan yang kita kerjakan, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itulah ya karunia yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi profesi apapun yang penting kita harus bersyukur dan sabar. Inilah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang paling barokah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan. Allah selalu memberikan pilihan yang terbaik, jalan yang terbaik untuk kita semua. Mari kita syukuri, kita nikmati dan kita sabari sehingga ketika masih hidup ini kita semua selalu memberikan warna yang indah, memberikan kehidupan yang indah, menebarkan kebaikan, menebarkan pesona keindahan, menebarkan pesona perdamaian, menebarkan pesona persatuan, menebarkan pesona yaitu berakhlak yang baik kepada siapapun. Kita semua supaya berperilaku yang baik, berakhlak yang baik. Hidup ini adalah sesuatu yang kita semua tergantung kita masing-masing. Apabila kita semua menggoreskan sejarah yang buruk, nanti pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti pun juga buruk. Begitu seterusnya apabila kita menggoreskan sejarah yang baik di masa kita masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun nanti akan yaitu memperoleh hasil yang kita lakukan di akhirat nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika baik maka balasannya juga baik. Jika buruk maka balasannya juga buruk. Maka ingatlah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syairnya ulama, fa inna marji'a muslimin li jinanihi fa inna marji'a kafirin li jahannami. Tempat kembali orang Islam adalah surga, tempat kembali orang kafir adalah neraka. Kita ya semua yang menjadi orang muslim, mari jaga Islam kita, jaga iman kita, jaga ibadah kita, jaga kepercayaan kita kepada orang lain, di mana kita mendapat amanah kepercayaan, jaga sebaik-baiknya. Jaga umur kita dengan baik, jaga ibadah, jaga anak-anak kita, istri-istri kita, jaga lingkungan kita, jaga negara kesatuan Republik Indonesia. Cintai Allah, cintai Rasulullah, cintai para guru, cintai para ulama, orang-orang alim, fuqaha, orang yang ahli fikih, orang yang ahli agama. Cintai lingkungan, cintai orang tua, cintai Al-Quran hadis, cintai sunnah Allah, sunnah Rasulullah, sunnahnya para ulama. Di sini adalah sunnahnya Rasulullah SAW, adalah ziarah kubur. Mari kita jaga ziarah kubur adalah menjadi sunnah kehidupan dalam kehidupan kita di negara kesatuan Republik Indonesia dan di belahan dunia. Mari, ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Kita lestarikan,
kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Demikian para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat untuk antum semua. Semoga Allah memberikan kehidupan yang barokah. Semoga Allah memberikan panjang umur. Semoga Allah memberikan usaha yang lancar. Semoga Allah memberikan rezeki yang lancar. Semoga Allah memberikan yaitu kenikmatan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan kehidupan kita. Semoga Allah selalu memberikan kehidupan yang terbaik di dunia dan di akhirat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Ziarah kubur memberikan yaitu warna dan pelajaran yang sangat berharga di hati kita dan pikiran kita, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selalu yaitu selalu meningkatkan kehidupan lebih baik untuk bekal di akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk antum semua, untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.